Halo guys, kembali lagi dengan saya Alino Rosyid, mahasiswa PKMI 5C UIN Wali Songo Semarang. Nah, kali ini saya akan memberikan atau memaparkan materi tentang proses fotosintesis tumbuhan hijau. Sebelum masuk materi, alangkah baiknya kita mengetahui tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Tujuan pembelajaran kita kali ini ada dua, yaitu mengetahui cara tumbuhan hijau melakukan fotosintesis, dan yang kedua mendeskripsikan ketergantungan manusia dan hewan terhadap tumbuhan. Mengenai fotosintesis, apakah itu fotosintesis? Simpelnya, pengertian fotosintesis yaitu merupakan cara tumbuhan hijau dalam membuat makanannya sendiri. Kenapa sih disebut tumbuhan hijau? Disebut tumbuhan hijau karena mereka memiliki zat yang bernama klorofil. Klorofil ini juga disebut zat hijau daun. Lalu apakah hanya daun yang berwarna hijau yang mempunyai klorofil? Oh, tentu saja tidak. Tetapi ada juga daun yang berwarna kuning dan merah juga memiliki klorofil. Berkaitan dengan klorofil, klorofil juga mempunyai fungsinya. Fungsi klorofil sendiri yaitu untuk menangkap atau menyerap cahaya matahari yang nantinya akan digunakan dalam proses fotosintesis. Lalu contoh apa sajakah tumbuhan yang mempunyai klorofil? Tumbuhan hijau seperti padi, rumput, dan pohon-pohon juga mempunyai klorofil untuk yang kemudian akan digunakan sebagai proses fotosintesis. Di sini terdapat gambar jamur. Pertanyaannya, apakah jamur bisa membuat makanannya sendiri? Kita cek saja penjelasannya. Ternyata jamur tidak bisa membuat makanannya sendiri. Kenapa hal ini dapat terjadi? Karena jamur itu tidak mempunyai zat hijau daun atau klorofil. Walaupun tumbuhan hijau dan jamur itu terlihat sama-sama terlihat sebagai tumbuhan ya, tetapi jamur dan tumbuhan hijau itu termasuk atau masuk ke dalam kingdom yang berbeda. Tumbuhan hijau itu masuk ke dalam kingdom yang bernama kingdom Plantae, sedangkan jamur itu masuk ke dalam kingdom yang bernama kingdom Fungi. Itulah alasan kenapa jamur tidak memiliki zat hijau daun atau klorofil. Bahan fotosintesis. Di sini ada 4 bahan fotosintesis, yaitu yang pertama ada air, yang kedua ada karbon dioksida, yang ketiga ada zat mineral atau zat hara, yang keempat ada cahaya matahari atau sinar matahari. Kemudian proses pembuatan makanan pada tumbuhan hijau. Kita bisa mulai dari gambar bernomor 1, yaitu air dan mineral. Nah, air dan mineral ini diserap oleh akar. Diserap akar, khususnya rambut-rambut akar. Nah, rambut-rambut akar ini berada di paling ujung dari akar. Nah, jadi ini misal akar ya. Ini di sini itu ada rambut-rambut akarnya. Air dan mineral itu diserap oleh rambut-rambut akar, kemudian disalurkan menuju ke daun oleh pembuluh yang dinamakan pembuluh xilem. Nah, di daun sendiri itu terdapat stomata. Stomata itu berfungsi sebagai alat respirasi atau alat pernapasan pada tumbuhan. Fungsi stomata sendiri pada fotosintesis itu berguna untuk menangkap atau menyedot karbon dioksida dari udara untuk disedot ke dalam daun, yang nantinya akan digunakan untuk proses fotosintesis. Kemudian perlu diingat, di dalam daun itu juga terdapat zat hijau daun atau klorofil. Nah, klorofil ini berfungsi sebagai tadi kan untuk
menyerap cahaya matahari. Nah, cahaya matahari ini berfungsi untuk memasak antara air dan mineral dengan karbon dioksida. Proses fotosintesis ini terjadi di daun, khususnya jaringan palisade atau jaringan tiang. Kemudian hasil fotosintesis disebarkan ke seluruh tubuh tumbuhan oleh pembuluh yang dinamakan pembuluh angkut fluem. Hasil fotosintesis sendiri itu bisa berupa oksigen dan glukosa. Ketergantungan manusia dan hewan terhadap tumbuhan bisa kita lihat di dalam gambar. Di sini manusia dan hewan itu memerlukan oksigen untuk bernafas. Dan sejatinya oksigen itu dihasilkan dari hasil fotosintesis oleh tumbuhan. Coba bayangkan kita tidak menghirup oksigen selama 5 menit saja. Pasti akan terjadi hal buruk, ya kan? Nah, itulah pentingnya oksigen bagi setiap makhluk hidup, khususnya manusia dan hewan. Akan tetapi manusia dan hewan dengan tumbuhan itu juga ada hubungan timbal balik, yaitu bisa dilihat saat bernafas manusia dan hewan juga mengeluarkan gas yang bernama karbon dioksida. Nah, gas inilah yang nantinya akan digunakan oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis dan menghasilkan oksigen lagi yang digunakan oleh manusia. Nah, ini terjadi sirkulasi terus berputar. Selain oksigen, kita ketahui hasil fotosintesis yaitu ada glukosa. Nah, glukosa ini bisa berupa buah-buahan yang dimakan oleh si monyet dan bisa berupa makanan yang dimakan oleh sapi. Dan ada pula makanan-makanan yang lain yang bisa dimakan oleh manusia. Seperti itulah. Welcome back lagi